Oke, materi perkebunan kopi. Kita harus tahu industri kopi. Industri kopi itu ada barang dan jasa. Barang itu lebih ke produk, ke barang jadi. Kalau jasa itu lebih ke pelayanan. Manfaat kopi. Nah, intinya manfaat kopi ini bisa menjadi 14 industri. Pertama, buah kopi. Buah kopi ini nanti kalau dia dikupas jadi green bean ya. Kulitnya bisa jadi kaskara atau buahnya ini kopi bisa dimakan luwak atau kita ternak luwak. Nah, untuk green bean sendiri ini dibagi dua. Kopi biji premium dan kopi sortir, kopi yang jelek. Kopi biji premium ini nanti bisa dipakai, kita bisa buka toko kopi atau jual kopi. Dia akan jadi bubuk kopi, nanti bisa diproduksi untuk minuman es kopi susu, espresso, manual brew, atau cold brew. Jadi kopi premium, dan dia memang harganya lebih mahal, kopi premium. Nah, sedangkan kopi sortir ini kopi yang jelek, karena dia sudah disortir atau belum disortir, masih asalan. Dan dia kan jadi kopi bubuk. Biasanya kopi bubuk giras untuk warung kopi atau kopi saset di warung kopi. Jadi intinya kopi itu ada dua, premium dan sortir. Sejarah kopi itu dari 3.000 tahun yang lalu di Afrika atau negara Ethiopia saat ini, dan itu 1.000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi ada seorang pemuda namanya Khalid dari Abyssinia. Dia itu pengembala kambing. Melihat mengamati atau melihat kambingnya itu tetap terjaga sampai matahari terbenam. Jadi kambingnya itu berstamina atau bergeliat setelah makan buah kopi atau buah beri. Lalu Khalid mencoba memasak dan memakannya. Lalu kebiasaan ini menyebar ke berbagai negara di Afrika sampai di negara benua lain Eropa dan Amerika. Jadi kopi itu dalam bahasa Arab namanya kawah, artinya kekuatan. Lalu menyebar ke Arab. Jadi di Arab, karena Ethiopia itu dekat dengan Arab, Afrika Utara. Lalu menyebar ke Eropa itu ke Turki. Lalu menyebar ke Amerika, Amerika Selatan ya, Brasil, Jamaika. Lalu menyebar ke Asia dan Indonesia, India dan Indonesia. Jadi secara garis besar, kopi itu hampir di seluruh dunia ada, dan dia itu di daerah negara tropis yang terdapat dua musim hujan dan kemarau. Dan kopi itu berada di dataran tinggi dan lahannya subur dan lahan basah. Atau memiliki hutan yang masih lebat atau dia masih kopi natural, maksudnya kopi yang sudah alami, tumbuh liar. Lalu berdekatan dengan gunung atau langsung pantai. Dan kebanyakan negara wilayah lintang utara adalah Arabica dan kebanyakan lintang selatan adalah Robusta. Di seluruh dunia, Arabica itu 80%, Robusta 20%. Jadi kopi itu asam, karena Arabica itu rasanya asam. Sedangkan Robusta rasanya pahit. Sedangkan Indonesia kebalikannya, Robusta itu 70% dan Arabica itu 30%. Jadi 70% itu kebanyakan daerah-daerah Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera Selatan. Sedangkan Arabica hanya di daerah Aceh, Medan, Toraja, dan Papua. Jadi kopi itu pahit. Kalau orang Indonesia bilang kopi kita itu pahit. Padahal kopi itu asam. Lalu negara produksi yang paling banyak itu adalah Brasil, nomor satu. Vietnam, Kolombia, dan terakhir Indonesia. Kenapa Brasil paling banyak? Ya karena letak lokasinya ya, letak geografis negara itu tadi. Karena Indonesia itu kan negara kepulauan. Jadi kalau kita mengumpulkan kopi dari Aceh ke, misalnya kita mau ekspor kopi dari Aceh, ya nunggu Papua juga. Papua juga jauh, Aceh juga jauh. Nah, dataran penanaman kopi Arabica itu minimal 1000 mdpl, sedangkan Robusta itu di bawah 1400 sampai 800. Jadi kopi Arabica itu harganya lebih mahal dibandingkan Robusta. Ya, karena lokasinya tinggi. Petani harus memanjat dan lokasinya pun nggak bisa, maksudnya
agak tinggi di puncak gunung. Sedangkan Robusta itu lokasinya di kaki gunung, jadi bisa ditanam di rumah-rumah sekitar warga. Jadi di halaman rumah pun bisa Robusta. Lalu Arabica rasanya asam, Robusta rasanya pahit. Lalu kopinya Arabica itu buahnya sedikit, paling satu pohon cuma 1 kilo, 5 kilo. Sedangkan Robusta buahnya banyak satu pohonnya. Lalu Arabica itu sering kena hama, sedangkan Robusta jarang. Karena di atas ya di gunung, jadi dia itu lembab, cuacanya dingin, jadi hama itu sering suka di situ. Lalu perawatannya dikasih vitamin dan pupuk kalau Arabica, kalau Robusta hanya air. Pupuk itu pun jarang. Jadi Arabica kalau mau subur itu memang dikasih pupuk. Kalau biar gak kena hama juga dikasih vitamin dan pestisida. Jadi jenis kopi itu cuma ada dua, Arabica sama Robusta. Dan ini adalah varietas. Yang pertama ada interspecific hybrid, original varietas, subvarietas, interspecific hybrid juga sama, dan mutasi. Nah, untuk Arabica sama Robusta Arabica ini, jadi kita membacanya pun dari angka 1 dan angka 2. Nah, ini angka 2 ya, Geisha, lalu Martina, Liberica, Capenura. Nah, sedangkan angka 1 tadi Laurina, Kawisari, Deva, Ikatu, Ibidu, Arla. Dan nomor 3 subvarietas Typica, Bourbon, Franc. Nah, bagaimana varietas Arabica? Nah, Arabica ya tadi varietasnya dia nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi intinya Robusta itu kebanyakan varietasnya di sekitar sini. Sedangkan kalau Arabica di sekitar sini. Dan varietasnya pun ada Katimor, ada Sindamu, Sanremo, San Ramon, Sidikalang. Nah, ini banyak varietasnya. Jadi varietasnya itu banyak sekali untuk kopi. Hampir ada 50 varietas. Nah, tadi saya jelaskan Arabica varietasnya paling banyak dibandingkan Robusta. Katimor, Katuai, Jember, Katura, Kolombia, Geisha, Pacamara, SL28, SL34, Tipika. Nah, Tipika ini yang paling banyak di Indonesia varietasnya. Arabica. Ethiopia Heirloom, Villa Sarki, Villa Lobos. Nah, itu Arabica. Nah, varietas itu seperti buah. Jadi jenis bentuk buahnya ada yang yellow, ada yang Ethiopia, ada yang Tipika, ada yang Bourbon. Nah, seperti itu. Jadi bentuk dan biji. Tipika lebih lonjong, Abyssinia lebih enggak sampai lonjong ya, Juria lonjong. Lalu yang bulat itu Katimor sama Ateng. Katura juga bulat. Jadi dari buahnya dan bentuk bijinya. Itu yang membedakan varietas. Dan varietas itu setiap daerah pasti beda-beda varietasnya. Tidak seperti ini, saya punya varietas, misalkan Arjuno, varietasnya Tipika. Saya tanam di daerah, misalkan daerah Ijen. Nah, otomatis ya tetap Tipika varietasnya. Kecuali kalau saya misalkan varietasnya itu di Geisha, Panama. Panama Geisha saya tanam di Indonesia, di Arjuno. Jadi namanya Arjuno Geisha. Ya, benar. Jadi varietas itu setiap daerah beda-beda. Asalkan tidak copy paste varietasnya. Kalau varietasnya copy paste ya tetap dia kembali ke asalnya. Varietas tadi apa asalnya? Tipika ya Tipika. Geisha ya Geisha. Ateng ya Ateng. Katimor ya Katimor. Yellow ya Yellow. Kalau meskipun dia dipindah kemanapun ke tanah itu tadi, tetap varietasnya itu namanya single varietas. Bagaimana kalau multivarietas atau dia di mix? Misalkan varietas Katimor campur dengan Geisha atau Tipika dengan Ateng. Nah, itu juga nanti dia akan berubah tergantung varietasnya tadi lebih banyak di mana varietasnya itu. Lebih banyak di Katimor atau Tipika atau cocok di mana. Itu namanya multivarian. Jadi kebanyakan single varian yang paling banyak. Lalu kalau kita mau nanam kopi ya, pertama adalah ketinggian. Arabica di 1000, Robusta di 400. Lalu lahan kopi, hutan, itu yang paling bagus. Karena dia masih alami. Tumbuh liar. Dari nenek moyang, bumi tercipta. Itu yang bagus. Jadi kayak di wilayah Sumatera, kopi-kopi Sumatera kok paling enak-enak atau paling banyak laku. Karena kopi di Sumatera, dia tumbuh liar kebanyakan. Jadi ada pengalaman juga dari dinas pertanian sana, Pak saya ini punya kebun kopi ratusan hektar, tapi nggak bisa ngelolanya. Nah, itu kebanyakan di Sumatera. Lalu yang kedua adalah campuran. Nah, campuran ini
dia udah ada jahe, udah ada kebun jeruk, ada kebun apel, dia ditanamin kopi. Ya kayak di daerah Arjuna ini, ada jahe, jeruk, apel, tanamin kopi, itu campuran. Karena kopi itu sangat sensitif terhadap area sekitarnya. Jadi kalau sebelahnya ada jahenya, ya rasa jahe. Sebelahnya ada jeruknya, rasa jeruk. Sebelahnya ada daun mint, ya rasa mint kopinya. Tapi nggak semua varietas kopi itu mau menyerap, mau sensitif. Mungkin ya kayak Liberica, sekarang tipika campur nangka kan jadi Liberica. Maksudnya campur nangka itu sebelahnya nangka kan dia jadi Liberica. Atau Liberica varietas asli ya. Jadi arabikanya itu rasa nangka. Lalu kalau pekarangan ini lahan yang memang dibiarkan kosong atau lahan itu disengaja untuk dikosongkan. Jadi kayak bekas tebu, bekas jagung, pokoknya di ketinggian ya, ditanamin kopi, tanamin ini. Nah, lalu bagaimana kopi yang baik? Yaitu hutan yang paling baik. Lalu tanah kebun kopi itu harus satu pertama tanah basah, tanah gembur, dan tanah irigasi. Jadi yang penting karena kopi itu suka dengan air. Jadi kopi itu harus dekat dengan air. Tanahnya pun harus berair, jangan tanah kering, tanah liat harus berair. Lalu jenis bibit kopi. Nah, bibit kopi yang bagus itu bibit unggul. Maksudnya dia itu bibit dari batang. Jadi batang itu kita potong, lalu kita masukkan ke dalam polybag. Nah, nanti kita tanam seperti ini. Nah, itu adalah bibit. Karena dia prosesnya pun lumayan cepat. Lalu yang kedua ada green bean dari biji mentah. Kalau misalkan biji mentahnya ini masih ada kulit tanduknya. Nah, jadi supaya kopinya itu lebih cepat geraknya. Lalu ada pencangkokan itu di kayak model di stack ya. Lalu ada proses tempel atau stack ditempel batang ketemu batang. Kalau cangkok itu oh ya tadi kalau ini penempelan ya. Jadi batangnya itu ditempel. Kalau cangkok itu dimasukkan. Batang ketemu batang. Kalau tempel ini ya dia ditempel dengan kayu supaya bergerak. Oh, batang dengan batang, kalau ini tangkai ke dalam batang pohon. Kalau proses Arabica jadi buah itu kurang lebih 3 tahun dari bibit ya. Tapi kalau Robusta bisa lebih dari 5 tahun. Jadi kopi itu sangat lama ya. Jadi dia dari bibit sampai jadi sampai berbuah itu 3 tahun. Lalu bibit kopi itu daunnya Arabica kecil, kalau Robusta itu besar daunnya. Lebar. Lalu dari segi Arabica memang lebih dulu daripada Robusta. Kromosom 4422, waktu berbunga 9 bulan. Kalau Robusta 9 bulan, berbunga setelah hujan, tidak tetap. Buah matang jatuh, dia di pohon. Jadi Arabica itu kalau matang cepat ya, makanya dia jatuh. Produksinya lebih banyak Robusta, memang kalau 1 kilo paling Arabica itu satu pohon paling cuma 5 kilo ya, paling banyak. Kalau Robusta bisa 25 kilo satu pohon. Lalu suhunya minta yang tinggi, masih sisa yang rendah, suhu dingin ya 15. Curah hujan harus rendah, malah dia minta air yang banyak. Pertumbuhan maksimum 1000 sampai 2000. Lalu kandungan kafeinnya lebih sedikit, Robusta lebih banyak, bentuk bijinya datar, ya oval, rebusan asam atau pahit. Tanam bibit kopi, siapkan tanah, lalu cangkul ke dalam 30 cm, 30 sampai 60. Lalu bibit kopi, lepas polybagnya ya. Lalu siapkan skem, kokofrit, pupuk, ya di tanahnya yang bercampur dengan skem. Lalu masukkan bibit kopi. Lalu dia akan jadi pohon kopi, itu membutuhkan waktu paling nggak lebih dari 1 tahun. Jadi dia itu bibit sampai jadi pohon, tapi pohonnya nggak segini ya, pohonnya segini. Itu lebih dari 1 tahun, tinggi maksimal 2 meter. Kalau Robusta membutuhkan 3 tahun, tinggi maksimal 4 meter. Jadi 4 meter kalau Robusta paling tinggi. Lalu kalau Arabica setelah 1 tahun tadi dia akan berbunga. Nah, paling nggak berbunga itu kurang lebih 6 bulan ya. Lalu dia akan menjadi buah. Jadi berbunga, dia akan berbuah agak lama ya. Pokoknya 3 tahun itu tadi Arabica, Robusta 5 tahun. Nah, nanti kalau dia panen Arabica itu lebih cepat.
setahun bisa 3 kali. Kalau robusta setahun bisa 2 kali, bahkan sekali. Tergantung air. Kalau air atau kekeringan nggak ada air ya kita harus ngasih air terus supaya nggak mati. Lalu berubah kopi mentah sampai mentah dari hijau, kuning, merah. Lalu hama pada pohon yaitu hama pada akar. Nah, seperti ini hitam-hitam. Hama pada batang, hitam terkelupas ya. Hama pada ranting, dia hitam-hitam, juga sama sih. Lalu hama pada buah, ada ularnya di dalam buah atau lalat. Hama pada daun, tunas dan bunga, ya ini kayak kepompong ini ya. Lalu cara pencegahannya atau penanggulangannya, dipotong dahannya, disemprot pestisida, atau diberi vitamin dan pupuk. Nah, pestisida di sini tuh ya seperti kasih rinso atau dikasih pembunuh ini ya bakteri ya. Lalu pemberian vitamin dan pupuk bisa cari di toko pertanian. Lalu kalau petik buah itu yang bagus dipetik satu-satu, bukan di serodok ya, diseruduk atau diambil semua. Karena kalau diambil semua gini bunganya tidak akan tumbuh lagi, jadi tidak akan tumbuh lagi dan batangnya akan tandus, tidak ada bunganya. Jadi seperti gini supaya bunganya nanti tumbuh lagi. Dan petiknya harus satu-satu ya. Dua boleh, makanya satu-satu. Lalu sortir. Nah, sortir pada buah kopi itu sebanyak 5 kali. Dari biji sampai dari buah sampai biji ya. Pertama sortir panen, tadi dipetik-petik. Yang kedua adalah sortir pasca panen. Nah, ini nanti ada yang direndam, ada yang dikeringkan. Lalu sortir green bean kalau dia sudah jadi biji mentah. Lalu sortir orange bean kalau dia sudah jadi kopi matang. Dan di cupping itu masuk sortir. Mana kopi yang baik, mana kopi yang nggak enak. Yang pertama adalah sortir. Yang kedua ya, yang pertama dari sortir panen. Yang kedua adalah sortir pasca panen. Jadi di sini ada namanya kopi asalan, kopi yang masih nyampur, hijau, kuning, merah. Nanti dia akan dipisah. Ini yang kopi yang premium, selektif, kopi yang bagus. Dan ini kopi yang jelek, masih aja hijau, kuning, merah. Biasanya kalau dia jadi merah gini, itu kadang bisa 50-50% ya. Itu kalau petaninya buahnya bagus. Tapi kalau buahnya nggak bagus, bisa nanti jadi kopi premium itu hanya 10%. Jadi kalau kita punya 5 kilo paling cuma jadi 1 kilo. Ya 10 sampai 20 cuma jadi setengah kilo atau 1 kilo. Tapi kalau kondisi bagus buahnya ya bisa 5 kilo jadi 2,5 kilo. Nah, bayangin seperti ini ya. Masih ada kan yang kuning-kuning, hijau-hijau, merah-merah. Pasca panen, sortir kering itu sortir luar, sortir warna. Lalu sortir basah. Nah, sortir basah ini belum tentu luarnya bagus, dalamnya busuk. Nah, yang terenggelam itu yang bagus, yang terapung yang jelek. Nanti dibuang ya enggak kalau yang jelek. Ya dikumpulkan nanti jadi kopi sortir. Kopi sortir nanti dijual ke pasar. Jangan dijual ke supermarket. Nanti nggak laku, nggak enak rasanya. Kalau kopi premium dijual ke supermarket, ke supplier hotel, cafe, resto, horeca ya. Lalu tadi disortir. Terus isi buah kopi. Nah, buah kopi itu mengandung 5 lapisan. Yang pertama adalah kulit buah. Kalau dikupas kayak gini ya, kulit buah. Yang kedua adalah getah lendir. Jadi dia itu lengket-lengket ya. Yang ketiga adalah kulit tanduk, kulit cangkang. Jadi kayak bulir ditumbuk nanti. Jadi kulit keras kayak kuaci. Lalu keempat adalah kulit ari. Kayak kacang goreng itu ada kulit bawangnya. Lalu kelima adalah biji kopi. Biji kopi dibagi dua nantinya. Kulit biji dan inti kopi. Jadi kulit biji itu kayak ampasnya kopi. Kalau inti kopi itu kayak sarinya kopi, dalamnya kopi. Nah ini ya. Jadi kalau buah kopi itu dipecah ya atau dikeluarkan buah kopinya ya. Itu ada yang isi 2 dan isi 1. Kalau isi 1 namanya kopi lanang atau peberi, kopi jantan. Kalau yang isinya 2 itu flat bean, kopi betina. Dan kopi lanang seperti ini ya memang stamina ya, karena kafeinnya ngumpul. Kalau ini kan kafeinnya pisah. Jadi buah kopi itu
Kalau dibuka gini nanti isinya 2 yaitu kopi betina atau flat bean, kopi non peperi. Arabica warnanya hijau, warna hutan, robusta warna coklat, warna tanah. Lalu setelah itu kopi itu difermentasi. Jadi kopi itu nggak seperti buah jeruk atau buah apel ya, habis dipetik langsung dijual ke pasar. Kopi itu kalau habis dipetik masih ada proses lainnya. Yang dimaksud proses fermentasi di sini adalah proses pemisahan getah lendir atau proses penyerapan getah lendir. Gimana caranya getah lendir itu hilang? Jadi kalau di sini kan ada namanya getah lendir ya. Gimana caranya getah lendir itu hilang? Dilakukan 2 proses fermentasi, yaitu dijemur matahari atau direndam air. Kalau dijemur matahari namanya natural, kalau direndam air namanya wash. Lalu ada ketiga proses lainnya. Natural itu jadi getah lendir ini dijemur ke dalam matahari, di bawah sinar matahari sampai getah lendirnya ini hilang. Kalau full wash dia direndam dalam air sampai getah lendirnya ini hilang juga. Kalau natural ini hilang karena sinar matahari, kalau wash ini hilang karena air. Dari air itu bisa menekan getah lendirnya maupun bisa menghilangkan getah lendirnya. Nah, nanti kalau dari segi karakter rasa kopi, saya punya kopi Aceh Gayo rasa coklat. Kalau natural itu lebih ke coklatnya kerasa, jadi dia karakternya flavornya keluar atau karakternya tinggi. Kalau wash ini Aceh Gayonya separuh 50%. Jadi kalau natural itu 90% rasa coklat, kalau wash 50% rasa coklat. Jadi natural ini kebanyakan Arabica. Jadi bodinya tebel, lalu karakternya tinggi. Kalau wash kebanyakan Robusta. Bodinya tipis, karakternya rendah. Lalu ada proses lainnya ya ada luwak, honey, wine, oven ini untuk menimbulkan karakter lainnya. Oke, yang natural tadi getah lendirnya dipanaskan sinar matahari. Jadi buah dijemur, habis itu dikupas. Nah, dijemur 40 hari sampai menjadi black cherry atau hitam, nanti dikupas pakai uler. Setelah dikupas, dibersihkan baru dijemur lagi. Setelah itu disortir, sortir yang ketiga, baru di packing. Bodi tebal, asid rendah, flavor tinggi. Jadi cocok untuk Arabica. Arabica itu kan bodinya supaya pengen tebal ya dibuat di sinar matahari. Lalu karakternya pengen keluar semua ya dinaturalkan. Kalau semi dry atau semi natural hampir sama. Buah kopi dijemur 14 hari sampai menjadi hitam. Jadi dia itu hanya dijemurnya nggak lama, sebentar. Nah, setelah itu dicuci, baru nanti dijemur selama 3 hari, lalu disortir. Oke, semi dry, atau semi natural sama ya. Jadi buah kopi itu dijemur 14 hari. Jadi dia itu sebentar daripada natural. Kalau natural kemarin itu jadi karakter Aceh Gayo itu coklatnya 90%. Tapi kalau semi dry karakter coklatnya itu hanya 75%, jadi turun. Lalu dia nanti sama jadi black cherry, lalu habis itu dikupas, lalu dicuci, dijemur. Nanti disortir dan di packaging. Jadi buat dijemur, lalu dikupas. Cocok untuk Arabica. Bodinya medium, asid rendah, flavornya menonjol sedang atau medium. Lalu full wash. Full wash ini cocok untuk Robusta. Jadi full wash itu menghilangkan getah lendir dengan cara merendam di air. Jadi buah dikupas, lalu dijemur. Kalau yang tadi adalah buah dijemur, lalu dikupas, kalau yang natural. Nah, untuk yang full wash ini, buah dikupas, kopi dicuci, kurang lebih 3 kali ya. Lalu direndam 12 jam. Setelah direndam
12 jam ini masih kulit tanduk. Lalu kulit tanduknya itu nanti kopinya itu nanti dijemur. Lalu setelah itu dikupas pakai uler. Tapi di sini memakai dua mesin pulper itu untuk pengupas kulit dan mesin uler untuk pengupas kulit tanduk. Setelah itu sama disortir dan di packaging. Jadi buah dikupas lalu dijemur cocok untuk robusta. Bodinya tipis, asisnya tinggi, flavor milnya medium. Jadi maksudnya gini, bodinya tipis ini cocok untuk robusta karena kalau robusta bodinya tebal dia semakin pahit. Tapi kalau untuk bodinya tipis itu cocok robusta. Arabica nggak cocok di sini karena kalau Arabica dibuat wash dia otomatis karakternya itu nanti hilang atau memudar, turun. Maka Aceh Gayo nanti rasa coklatnya nanti turun sekitar 50%. Jadi coklatnya hanya 50%. Lalu semi wash ini buah dikupas sama, cuma dia ini nyucinya sekali aja dan ngerendamnya itu sebentar, nggak sampai setengah hari. Jadi buah dikupas, dicuci satu kali, lalu direndam. Kalau tadi yang full wash itu memang benar-benar basah kopinya. Sedangkan kalau semi wash ini setengah basah. Nanti setelah itu dijemur, masih kulit tanduk ya, lalu dikupas dengan uler. Dan memang kulit tanduk ini ngupasnya memang harus diuler pakai mesin, kalau manual ditumbuk. Karena dia itu sama kayak cangkangnya kopi. Lalu disortir, lalu di packing. Bodinya tipis, asidnya medium, flavornya tipis. Jadi robusta untuk yang ini semi wash ini cocok untuk robusta juga yang mungkin karakter robusta sortir ya, supaya dia tidak terlalu pahit sekali. Dan kalau Aceh Gayo rasa coklat, Arjuno rasa jahe, di sini nanti dia kan hanya terasa 25%, jadi hanya seperempat karakternya keluarnya itu. Jadi lebih banyak ke asidnya, ke asamnya daripada karakternya itu tadi. Lalu ada proses lainnya, ada honey proses, wine proses, luwak. Nah, kalau honey proses, buah dikupas tanpa pakai air, jadi buah dikupas dengan langsung ya. Buah dikupas, jadi dia ini nggak boleh kena air, lalu dijemur. Nah, jadi ini masih ada getah lendirnya. Buahnya ini masih ada getah lendirnya. Nanti dijemur kurang lebih 1 minggu, nanti jadi yellow honey. Kalau 2 minggu lebih bisa jadi red honey. Kalau 1 bulan bisa jadi black honey. Nah, nanti kalau sudah dijemur dia akan dikupas. Setelah dikupas nanti dikupas disortir. Kenapa dinamakan honey? Karena getah lendir ini seperti kayak pemanis. Jadi sebenarnya getah lendir ini tuh kayak karamel. Jadi karamel itu melekat di kopi sehingga banyak tawon. Makanya petani itu menyebut kopi madu atau kopi honey. Memang kalau rasanya memang ada madunya. Nah, nanti karamel itu tadi menyerap ke dalam biji dengan bantuan sinar matahari. Sehingga nanti kopinya itu agak manis, sweet, lebih ke sweet. Nah, honey ini jadi maksudnya di sini kalau kita punya kopi Arabica ya nanti dia asam manis. Kita punya kopi Robusta ya nanti pahit manis. Jadi nanti kalau misalkan Aceh Gayo rasa coklat nanti coklatnya coklat manis. Arjuno rasa jahe nanti jahenya jahe manis. Lalu wine. Kedua adalah selanjutnya adalah wine. Wine ini kopi anggur. Wine itu bahasa Prancis namanya anggur, minuman anggur. Makanya kopi ini masih sejenis keluarga anggur, cherry, red cherry, cherry bean, kopi, buah kopi, cherry bean. Nah, jadi karena dia masih keluarga anggur, jadi kopi ini nanti ada rasa anggurnya. Caranya adalah buah kopi tersebut sudah disortir ya, terus dia dimasukkan ke dalam plastik kedap udara. Jadi ditutup plastik kedap udara selama 50 hari, tapi nanti setiap minggu itu dibuka ya, dibuka diangin-anginkan atau dijemur 1 jam 2 jam supaya nggak jamuran nanti. Kopinya kalau dijemur terlalu lama biar nggak jamuran. Setelah itu nanti kopinya akan dimasukkan lagi ke dalam plastik. Jadi setiap minggu sekali itu dibuka, ditutup sampai 50 hari. 50 hari berarti sekitar 5 kali dibuka ya. Sekitar 6 sampai 8 kali dibuka. Setelah itu nanti buahnya itu akan mengeluarkan jus, mengeluarkan sari anggur. Nah, habis itu dikupas.
dikupas, posisinya memang agak lengket, tapi kita jemur dulu sebelum kita kupas supaya takutnya nanti mesin huler ini kan nggak boleh kena air. Jadi dijemur dulu sampai kering, baru nanti kita kupas. Setelah dikupas, baru kita jemur lagi beberapa hari ya, 2 hari 3 hari. Lalu kita sortir. Nah ini cocok untuk Arabica. Jadi kalau mau kopi dengan rasa anggur atau rasa wine, dan ini halal ya. Jadi kayak misalnya saya punya Aceh Gayo wine. Jadi kopinya rasa coklat plus anggur. Nah, seperti itu. Arjuno plus anggur. Jadi Arjunonya ada jahenya, ada anggurnya. Dan bodinya tebal, asidnya medium, flavornya wine. Jadi lebih ke wine. Lalu ada luwak. Nah, ini buah kopi, terutama Arabica, itu dimakan luwak. Nanti luwaknya itu akan memuntahkan kulit buahnya, memakan getah lendirnya, dan menelan bijinya. Jadi 3 tahap itu tadi. Nah ini. Lalu luwak itu akan fermentasi biji, lalu biji kopi itu keluar melalui kotoran. Nanti kita tumbuk halus, tumbuk aja, tumbuk sambil dipisahkan. Baru kita huler untuk cangkangnya. Terus kita jemur selama 3 hari, habis itu kita sortir, kita packing. Nah nanti kopinya ini karakternya aroma luwak, dan memang luwak ini kopinya agak mahal karena yang mahal adalah perawatan luwaknya. Dan di sini luwak itu ada 2, luwak liar sama luwak penangkaran. Yang paling mahal luwak liar karena petani itu ngambil kotoran luwak itu di alam liar. Nah, maksudnya luwaknya itu berkeliaran. Dan memang rasanya lebih enak karena luwak di alam liar itu makannya itu nggak hanya makan kopi, tapi dia juga bisa makan buah dan lain-lain. Sedangkan kalau luwak penangkaran, makanan luwaknya ini sudah diatur sama petaninya atau penangkarnya ya. Jadi pawangnya ya. Jadi intinya kalau kita mau melihara luwak penangkaran itu seminggu makan kopi, nanti seminggu minum susu dan sayur. Jadi seminggu makan kopi, karena kalau kita paksa makan kopi, luwak itu akan berstamina, jadi liar lah, istilahnya lincah lah. Nah, nanti lincah, nanti habis itu kita makanin sayur sama susu. Nah, terus memang kalau luwak itu perawatannya ya dari segi pertama hewan luwak juga mahal ya, kalau kita beli yang masih bayi mahal. Kedua itu tadi makanannya luwaknya. Yang ketiga kalau sakit yaitu kita harus ke dokter hewan ya, memeriksakan dia sakit apa enggak. Oke, jadi itu ada natural, dry. Dari natural itu kering, alami. Lalu wash itu basah atau wet. Jadi banyak istilahnya ya, pulp natural sama ya. Honey, wine, semi wash, sama kayak giling basah atau wash. Oke, ini alat-alatnya. Kalau pengupasan kulit basah namanya huler, itu modern, mesin. Kalau manual ditumbuk basah. Kalau kupas kulit kuning namanya huler. Kalau manualnya ditumbuk biasa juga. Kalau nggak punya mesin huler gimana Pak? Jadi tumbuk biasa. Lalu kalau kita cuci kayak hampir sama kayak mesin cuci ya. Washer namanya sama, dicuci dengan air, tangan biasa manual. Lalu kalau dikeringkan pakai sinar matahari, kalau pengering green bean ya mesin bean drying pengering. Tapi kalau kita keringkan ya usahakan kopi jangan terlalu kena sinar matahari. Lalu kita sortir kopinya. Kita sortir ada 2 cara, manual dan mesin. Kalau manual itu ada 2 cara juga, ada melalui screen grader 8 mili, 7 mili, 6 mili ukurannya kopinya, large, medium, small. Yang kedua ada pakai tangan. Jadi yang kelebihan dari size screen grader ini untuk ukuran, kalau tangan ya defect untuk cacat permukaan bentuk. Lalu kalau mesin memang mesinnya agak mahal ya, hampir 250 jutaan. Ini mesin sortir defect dan size, jadi dia itu bisa untuk nilai cacat dan ukuran. Lalu ada juga mesin yang lokal, dia juga bisa untuk size, defect, tapi dia secara manual. Jadi meskipun pakai mesin tapi dia masih manual cara kerjanya. Lalu untuk screen grader tadi tujuannya untuk mengkategorikan biji kopi. Jadi untuk biji kopi yang bagus itu 5 sampai 8 mili. Itu yang bagus. Jadi ukurannya itu 876.
Nah, yang bagus kalau yang premium itu 678. Kalau di bawah itu 5 itu sudah masuk coffee sortir. Jadi kalau dikatakan 8 mili itu very large, sangat besar. 7,25 mili itu large. 6,5 itu medium, 5,5 itu small. 5,5 ke bawah cell atau in the cell itu ya kecil lah, partikel lah. Jadi kalau yang dikatakan untuk kelas pabrik itu ya memang ukuran 5,5 ke atas. Jadi kalau kita kopi untuk skala pabrik, industri, itu kopi juga harus ukuran dari besar karena kalau dia terlalu kecil nanti pas digoreng nanti dia akan hilang alias nyusutnya tinggi. Kalau kopinya kita terlalu kecil, tapi kalau kopi kita terlalu besar, ya itu tadi pas ukurannya kalau kita goreng dia masih ada, tidak hancur jadi gas, tidak. Lalu untuk grade kopi atau defect ya, nilai cacat atau kesempurnaan kopi, maksudnya green bean yang bagus, itu ada grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade 6. Grade 1 cacat maksimal 11. Jadi kalau kita punya kopi cacatnya lebih dari 11 poin, nah nanti itu grade 2. Lebih dari 25 poin dari grade 3. Contoh seperti ini. Jadi saya punya kopi green bean 1 kilo. Saya sortir. Ada yang biji hitam satu biji hitam, ada 2 biji hitam. Sebagian ada 2 biji hitam pecah, ada yang haks, ada yang 4 biji coklat. Ada yang masih boleh ada kulit tanduk, ada yang pecah, atau ada yang masih muda, ada yang berlubang, ada yang 5 biji berlubang. Nah itu saya hitung satu-satu tadi ternyata lebih dari 12, lebih dari 11, jadi itu B2. Atau saya hitung semua ternyata lebih dari 225, 2226, berarti dia sortir kopinya. Jadi kalau kopi sortir itu harga jualnya murah. Kalau kopi premium harga jualnya mahal, 2 kali lipatnya. Jadi kalau sortir biasanya kopinya dijual harga per kilo ya. Itu untuk robusta itu sekitar 30 sampai 35 ribu. Kalau arabica sekitar 40 sampai 50 ribu. Tapi kalau sudah premium itu di atas 50 ribu. Kopi arabica, robusta pasti lebih dari di atas 35 ribu kopi robusta. Itu green bean. Tapi kalau sudah jadi roast bean 2 kali lipat harganya. Jadi kalau kopi grade itu 2 kali lipat harganya dari sortir. Kalau sudah matang roast bean harganya 2 kali lipat dari green bean. Jadi kalau saya punya kopi sortir harganya 35.000. Lalu saya punya kopi premium harganya 40.000. Nanti kalau saya punya kopi saya goreng 40.000 tadi saya goreng jadi harganya 80.000. Seperti itu. Ini tadi sudah metode pasca panen secara modern, manual, natural ya. Lalu dry wash, lalu proses lainnya. Lalu kopi itu dari buah kopi dikeringkan atau dikupas, dicuci atau dijemur. Nah, lalu disortir jadi green bean yang sudah disortir ya, nanti di roasting, jadi roast bean, nanti di grinder. Itu urutannya langkah-langkahnya. Lalu untuk kopi sendiri ada, kalau kita jualan kopi atau kita beli kopi di supplier ya, kita harus hati-hati. Pertama adalah jenisnya ya, Arabica atau Robusta. Kedua adalah nama kopinya. Ketiga adalah prosesnya, ini yang penting prosesnya. Karena proses ini pasti harganya beda. Contoh Aceh Gayo, saya beli kopi Arabica Aceh Gayo. Sama-sama Aceh Gayo, tapi bedanya proses. Dia natural 120.000, kalau bos 100.000. Nah itu beda. Makanya kalau kita semakin lama jemurnya ya semakin mahal harganya. Semakin sebentar prosesnya ya semakin murah harganya. Lalu ada Aceh Gayo Hani lebih mahal, luwak lebih mahal lagi. Lalu ada Robusta natural dan Robusta West juga lebih murah. Robusta natural lebih mahal 50, lalu West 30.000. Tapi kalau banding sama Arabica ya 2 kali lipatnya. Karena Arabica ini saya bilang tadi kopinya ini ada lokasinya tinggi ya, di ketinggian. Kedua perawatannya susah. Ketiga karena buahnya nggak banyak. Keempat ya itu tadi proses nyusutnya juga lumayan banyak ya. Jadi kalau saya punya 5 kilo paling jadi kopi premium itu paling hanya 1 kilo, 10-20%. Lalu kopi-kopi di seluruh Indonesia dan dunia, ini seluruh Nusantara,
mulai dari Aceh Gayo. Ini yang varietas ya, Aceh Gayo, Bourbon, Honey, Longberry, ya itu varietas termasuk proses pasca panen. Jadi kita harus tahu, di sini kita harus tahu kopi Nusantara itu banyak. Sebenarnya kopi Nusantara itu sedikit, sebenarnya nggak banyak sih, maksudnya daerahnya itu kita paling daerah-daerah gunung aja. Tapi di sini prosesnya yang banyak, varietasnya juga banyak. Jadi kayak Bourbon, lalu Longberry ini termasuk varietas. Lalu ada daerah juga Benar Maria, Pantan Musara, nah, itu daerah. Lalu kalau varietas lagi Borbor, Abyssinia, Nusari, Ateng, Katimor. Nah ini varietas. Lalu Gunung Halu, Gunung Jayawijaya, Gunung Kawi, Gunung Kelir. Nah ini gunung. Dan juga tidak selalu daerah itu penghasil kopi. Jadi kayak Toraja Kalusi, Kalusi nggak punya kopi. Kopi dari Erekan, kopi dari Sapan. Jadi Kalusi nggak punya kopi. Jadi kopi cuma kebetulan aja dia distributornya orang Kalosi. Jadi dia yang jual. Dia ambil petani dari Erekan, dibeli eh, dibeli orang Kalosi, ya akhirnya jadi Toraja Kalosi. Sebenarnya nggak punya kopi. Terus contoh kopi internasional ini juga hati-hati. Kopi internasional ini juga ada varietas juga, ada pasca panen juga. Jadi kayak varietas ya Bourbonnais, nah, lalu Sinidatore, lalu Panama Honduras ya, ini nama negara. Lalu Panama Geisha, ini varietas geisanya. Jadi ada varietas, sampai saya kemarin sudah saya kasih tahu, varietas itu banyak. Setiap daerah itu pasti varietasnya beda-beda. Kecuali di copy paste varietas tadi. Jadi saya punya misalkan Arjuno Tipika di copy paste oleh misalkan kopi Bromo misalkan seperti itu. Atau di copy paste oleh kopi gunung misalkan dari Gunung Kawi misalkan seperti itu. Jadi di copy paste varietasnya itu tadi. Tetap originalnya Tipika. Tapi kalau kita murni ya itu karena dia tumbuh liar. Jadi varietas itu dari tumbuh liar itu tadi, tanaman maksudnya alami. Kopi itu kopi alami atau kopi karena dia itu sudah dari nenek moyang atau bumi tercipta memang sudah ada varietas kopi itu tadi. Kecuali kalau hutan ya, kecuali kalau kopi itu memang sengaja mungkin lahan baru atau campuran. Nah, itu dapat dari mana bibitnya? Dari Majalengka. Lalu bibitnya dari mana? Nah, dari ini. Itu terus ditanam di daerahnya dia ya tetap varietasnya dari asalnya tadi. Oke, terima kasih. Itu untuk perkebunan kopi. Jika ada pertanyaan bisa ditulis, nanti bisa ditanyakan ke kami. Nah, jadi kesimpulannya untuk perkebunan kopi ini lebih ke arah varietas kopinya. Semakin banyak varietasnya, semakin banyak juga pasca panennya juga. Jadi perkebunan kopi ini lebih mencari varietas kopi itu tadi. Dan memang kopi ini berbeda dengan kopi yang lain. Maksudnya kenapa kopi yang bisa membuat metode minuman itu banyak sekali? Karena kopi ini sangat sensitif terhadap area sekitarnya. Jadi kalau sebelahnya ada mangga ya kopinya rasa mangga. Kalau sebelahnya rasa jeruk ya kopinya rasa jeruk. Tapi itu hanya 75% karena 25%-nya belum tentu mau varietasnya itu tadi. Dibandingkan dengan beras, jagung, kacang, kedelai. Mereka nggak sensitif terhadap area sekitarnya. Jadi nggak bisa dibuat banyak metode pun nggak bisa. Beda sama kopi. Makanya ilmu kopi sendiri nggak akan mati. Karena metode itu selalu ada selalu baru metode itu. Makanya harus di-upgrade, harus di-update ilmu-ilmu dari kami. Terima kasih.